Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullahi ajmain. Allah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih terus diberikan kenikmatan, nikmat sehat untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tak lupa pula selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita mengharapkan kita mengharapkan dan kita mendoakan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ustazah, dan terus bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Ya anak-anak ustazah sekalian, ya kita sudah berada di pertemuan yang cukup banyak ya. Ini sudah ada sekitar 5 pertemuan ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah terus bersemangat untuk melakukan pembelajaran ini ya, terutama pelajaran Penjas. Walaupun mungkin kita tidak bisa berjumpa ya, belum bisa berjumpa dan untuk melakukan praktik ya bersama-sama di sekolah, tapi ustazah berharap setiap materi yang ustazah jelaskan kiranya anak-anak dapat mempraktekannya di rumah. Anak-anak ustazah semuanya terus semangat ya nak ya. Nah, apalagi anak-anak Ananda semuanya masih kelas 7, ustazah berharap Ananda semuanya terus bersemangat dalam melakukan pembelajaran ini ya, pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini ya. Dan kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita dapat berkumpul di sekolah kita ya, untuk bertatap muka, saling berkenalan lebih akrab lagi ya. Kita berdoa ya nak ya. Ya, karena ustazah juga ingin sekali berjumpa dengan kalian ya, dan mengenali kalian semuanya. Ya, kita lanjut materi kita ya nak ya. Untuk minggu lalu ustazah sudah ada menyinggung tentang permainan bola basket ya. Permainan bola basket. Nah, untuk permainan bola basket ini anak-anak ustazah, ya mungkin di antara anak-anak ustazah ini ada yang sudah pandai, mahir bermain bola basket, ada yang belum. Nah, untuk materi Penjas bola basket ini ustazah mungkin tidak begitu banyak menyampaikan materinya, hanya secara garis besar saja. Adapun selebihnya Ananda bisa membaca dari buku elektronik yang sudah ustazah share di grup ya, di-share di grup wali kelas. Ya, kita ingatkan sedikit ya, itu paling yang penting itu adalah sejarah tentang permainan bola basket ya, pengertian dan asal-usul bola basket. Nah, ini Ananda ingat ya asal-usul permainan bola basket ya, dari organisasi internasional dan nasional bola basket ya. Kemudian ini ada lapangannya. Kemudian untuk permainan bola basket yang perlu Ananda pahami secara garis besar ya, secara garis besar itu tentang gerak spesifik permainan bola basket. Nah, gerak spesifik permainan bola basket atau permainan bola basket ini juga ya, ini adalah termasuk keterampilan dasar dalam permainan bola basket ya. Yang pertama, nah di sini ada berapa? Ada 6. Yang pertama itu gerak spesifik melempar dan menangkap bola. Kemudian gerak spesifik menggiring bola. Yang ketiga gerak spesifik menembak bola. Yang keempat gerak spesifik gerakan berporos ya. Gerakan berporos ini maksudnya apa? Ya, gerakan berporos yang mengarah pada tembakan nanti ya, ke ring lawan. Kemudian yang kelima gerak spesifik lay up shot. Ya, ini menembak. Ya, menembak bola ke ring. Kemudian 6 gerak spesifik merayah
ya, merayah atau ribon. Merayah itu sama dengan kalau tidak salah sama dengan mencoba merebut bola ya, dan menembakkan, yang merayah merebut bola dari pihak lawan ya. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik melempar bola. Nah, ini juga kalau tidak salah sudah kita singgung minggu lalu. Nanti Ananda catat yang garis-garis besarnya saja nak ya. Seperti aktivitas pembelajaran gerak spesifik melempar bola. Nah, melempar bola ini aktivitas pembelajarannya dapat dilakukan dengan seperti di sini ada beberapa cara ya. Misalnya memegang bola dengan dua tangan, satu ya. Yang kedua, mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada atau chest pass. Nah, yang ketiga misalnya aktivitas pembelajaran mengoperkan bola dari atas kepala. Nah, itu poin-poin pentingnya saja nanti yang Ananda catatkan ya, seperti 4 aktivitas pembelajaran mengoperkan bola dengan pantulan. Nah, ini semua Ustazah berharap Ananda bisa praktekkan ya. Praktikkan di rumah. Ya. Ananda punya bola basket. Ya, kalau memang bisa dibeli silahkan. Jika tidak, ya gunakan bola yang ada atau ya sebisanya lah ya untuk mempraktekkan ini dengan bola yang ada atau beli bola yang memungkinkan untuk pembelajaran bola basket ini ya nak. Nah, seperti itu. Kemudian jadi Ustazah di sini tidak merinci secara spesifik ya bagaimana gerakannya. Jadi untuk materi bola basket ini yang Ustazah tekankan itu adalah pengertian asal usul dan gerak spesifik permainan bola basket. Adapun untuk latihan-latihannya, Ustazah berharap Ananda bisa mempraktekannya di rumah dengan membaca teknik dasar seperti ini ya. Memegang bola dengan dua tangan. Nah, ini Ananda baca ya. Karena Ustazah tidak akan berlama-lama dalam menjelaskan ini. Ananda bisa baca, pahami ya, dan mempraktekannya seperti ini. Memegang bola dengan dua tangan, memegang bola dengan dua tangan. Nah, ya. Kemudian bagaimana? Ya, Ananda bisa ikutin ya teknik-teknik di sini. Nah, karena ini untuk permainan bola besar kita cukupkan sampai permainan bola basket. Nah, nanti ini akan kita lanjut dengan permainan bola kecil ya. Karena ini sudah ada banyak pertemuan ya. Jadi kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya tentang permainan bola kecil. Nah, itu juga tidak semua Ustazah jelaskan nanti ya. Tidak semua kita pelajari karena materinya cukup banyak ya. Dengan waktu yang singkat seperti ini, jadi tidak semua Ustazah jelaskan ya. Ananda juga sudah punya buku elektronik ini, jadi bisa baca-baca ulang-ulang kembali ya. Ambil diringkas secara garis besar. Nah, di sini cara memegang bola dua tangan. Nah, nanti Ananda praktekkan. Nah, masuk lagi kita poin yang memegang bola dengan dua tangan di depan dada. Nah, posisi bolanya seperti ini. Ya, di depan dada. Nah, kemudian bersiap untuk melakukan tembakan atau mengoper bola ke teman seregu. Ya. Nah, ini langsung kita lihat pada gambarnya saja. Nah, kemudian lagi di sini mengoper bola dari atas kepala. Nah, berarti bola tersebut dipegang dengan dua tangan dan berada di atas kepala kita, bersiap untuk mengoper bola kepada teman seregu ya, seperti itu ya. Yang keempat itu mengoper bola dengan pantulan. Nah, setelah kita pantulkan ke lantai bola tersebut nah baru kita oper ke teman seregu kita. Nah, kemudian yang kelima lagi mengoper bola dari samping atas kepala. Nah, jadi bola tersebut dimiringkan ke samping ya. Awalnya dengan dua tangan, begitu dilempar ke teman seregu, nah itu dengan satu tangan ya, melewati atas kepala. Nah, ini dia ya. Jadi kita langsung lihat gambarnya saja ya. Nah, jadi nanti Ananda bisa praktekkan di rumah ya. Yang keenam, pembelajaran mengoper bola lengkung samping. Nah, bagaimana itu lengkung samping? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin untuk mengamati gambar ini gampang-gampang sulit ya, karena gambarnya tidak begitu jelas. Nah, tapi Ananda bisa nanti mempergunakan buku lain jika ada, atau
bisa melihat media lain ya untuk pembelajaran secara rinci ya. Nah, bagaimana yang sebenarnya? Tapi ya bisa dipraktekkan, silahkan. Jika belum bisa ya tidak masalah. Paling nanti Ananda belajar mengoper bola, dribble ya, dribble memantulkan bola ke lantai misalnya sambil mengoper bola dengan cara pantulan ke teman, atau jika di rumah bisa kepada kakak, abang atau adik yang bisa diajak bermain basket ya. Nah, kemudian siap menembakkan ke ring. Nah, paling seperti itu saja secara garis besar bentuk latihan yang bisa Ananda lakukan di rumah ya. Nah, ini mengoper bola dari bawah. Nah, ini mengoper bola dari bawah. Nah, seperti ini dia. Ya. Baik, yang selanjutnya ini adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik menangkap bola. Tadi mengoper bola ya, berarti ada 7 aktivitasnya. Ini menangkap bola. Menangkap bola bisa dengan 2 tangan ya. Antara lemparan, operan, dan menangkap bola merupakan 2 unsur yang sulit dipisahkan. Nah ya, dioper, dilempar, nah itu sulit dipisahkan karena sangat berkaitan. Nah, seperti ini dia. Baik, kita lanjut saja ya. Bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola itu aktivitas pembelajarannya dapat dilakukan berpasangan di tempat dengan jarak 3 sampai 5 meter. Nah, ini dia. Ya, nanti di rumah bisa seperti ini ya mempraktekannya ya. 3 sampai 5 meter saling oper mengoper ya untuk latihan. Bisa tidak menangkapnya dengan benar. Nah, seperti itu ya. Misalnya bola dioper sama abangnya ke kita ya, ke kamu, kamu bisa nggak menangkapnya dengan benar, seperti itu, atau sebaliknya. Nah, itu latihan mengoper bola. Nah, baik, yang kedua aktivitas pembelajaran melempar dan menangkap bola bertiga. Nah, ini sudah dilakukan secara bertiga. Ini oper kemari dan ini oper kemari. Nah, harus bisa ditangkap ya. Yang ketiga, pembelajaran melempar dan menangkap bola formasi berbanjar. Nah, formasi berbanjar. Nah, ini berada di belakang ya. Nah, ini semua bentuk-bentuk latihan ya Ananda. Nah, jadi nanti poin-poin besarnya saja. Kemudian aktivitas pembelajaran bermain lempar tangkap bola. Lempar tangkap ya, dari satu teman seregu ke teman seregu lain. Ini sudah dalam berkelompok ya. Nah, seperti itu. Anda bisa amati gambarnya. Nah, kemudian lagi ada yang D atau keempat, aktivitas pembelajaran gerak spesifik menggiring bola. Menggiring bola ini kegiatannya ya menggiring bola di tempat, menggiring bola sambil jalan, menggiring bola sambil berlari. Nah, semua itu harus berlatih ya. Harus dengan cara latihan ya, Ananda harus dengan cara latihan. Nah, ini yang Ustazah maksud tadi. Ananda bisa sambil menggiring bola, dribble, nah awalnya sendiri di tempat, kemudian berlari ke sana kemari ya, sambil berjalan. Nah, ini bentuk latihannya. Ini juga gampang ya, sepertinya ini ya mudah untuk dilakukan gitu, tidak sulit ya. Pembelajaran penjas ini tidak sulit sebenarnya. Hanya kalau untuk teori Ananda itu paham dengan pengertian asal usul ya atau sejarahnya, kemudian teknik dasar gerakannya atau gerak spesifik dasar, keterampilan dasar permainan tersebut, itu yang secara teori yang perlu dipahami. Selebihnya Ananda praktekkan di rumah, Anda praktekkan ya. Nah, ini termasuk mudah ya untuk melakukan aktivitas menggiring bola sambil berjalan, berlari seperti itu ya, atau di tempat. Nah, kemudian bentuk aktivitas pembelajaran menggiring bola. Nah, ini semua adalah bentuk latihan. Ini nanti kita lewatkan saja ya, bentuk aktivitas pembelajaran menggiring bola. Ini kita lewatkan ya. Nah, tapi jika Ananda ingin mengamati ya silahkan ya. Mengamati gambar-gambar yang ada di sini, aktivitas pembelajarannya. Ya. Jadi intinya dalam permainan
beregu ya Ananda. Semuanya butuh apa? Butuh kerja sama. Nah, ini dia ada sudah dalam bentuk lapangan ya, butuh kerjasama yang baik dalam satu tim untuk menciptakan permainan yang maksimal dan mencetak poin atau angka sebanyak mungkin ya. Tapi jika tidak bisa bekerja sama, nah ya bisa saja permainannya itu akan gagal ya. Nah, baik, jika ada yang tidak dipahami nanti Ananda bisa tanyakan ke Ustazah ya. Nah, di buku elektronik ini sebenarnya sudah ada soal-soal. Cuma nanti ada soal yang Ustazah berikan ya untuk Ananda, mungkin soal uraian. Ya, insya Allah di akhir pelajaran nanti Ustazah akan berikan ya. Ustazah akan minta wali kelas share di grup soal-soal latihan yang nanti Ananda tulis di buku tulis ya. Selesai, kirimkan ke Ustazah, jangan lupa nama lengkap dan kelas ya, kirimkan ke Ustazah nanti di akhir pembelajaran ini ya. Insya Allah Ustazah akan kasihkan tugas. Nah, baik, kita masuk saja ke permainan bola kecil ya. Baik Ananda, mungkin nanti di permainan bola kecil ini banyak sekali permainan yang Ananda lihat, tapi Ustazah yang akan kita bahas ya, permainan bola kecil untuk semester pertama ini adalah mengenai permainan bola kecil itu bulu tangkis. Ya, Ananda tentunya tidak asing ya dengan permainan bulu tangkis. Nah, sebelum kita masuk permainan bulu tangkis Ananda, ya permainan bola kecil itu sebenarnya banyak ya. Kita lihat sebentar tentang permainan bola kecil. Jadi permainan bola kecil itu sebenarnya banyak. Di antaranya yang Ustazah sebutkan adalah softball, atau kalau di Indonesia dikatakan permainan bola kasti. Nah, itu yang pertama, termasuk permainan bola kecil. Kenapa dibilang bola kecil? Karena bola yang digunakan adalah kecil-kecil ya. Nah, beda dengan permainan bola besar. Permainan bola besar itu bola yang digunakan adalah bola yang besar. Lihat sepak bola, bolanya besar. Bola voli, bola basket. Nah, itu ukuran bolanya hampir sama semuanya ya. Nah, kemudian kita lihat permainan bola kecil. Permainan bola kecil termasuk permainan bola kasti. Anda tentu sudah pernah mempraktekkan permainan bola kasti ini sewaktu di SD ya. Permainannya cukup seru dan itu membutuhkan lapangan yang besar. Nah, tapi kita lewatkan saja materinya ya. Yang utama kita pelajari adalah yang kedua itu permainan bulu tangkis. Nanti ada permainan tenis meja, permainan bola kecil lewat bulu tangkis dan tenis meja. Nah, dua itu yang akan kita pelajari ya. Nah, baik, kita lihat aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis ya. Satu, pengertian dan asal usul permainan bulu tangkis. Baik, sebelum kita masuk ke permainan bulu tangkis, tentu Ananda pintar semua sepertinya ini ya dalam melakukan permainan bulu tangkis, karena ini permainan yang juga termasuk permainan yang mudah ya. Mudah ya. Saya yakin anak-anak ustazah ini pintar-pintar semua ya dalam prakteknya ya. Baik, kita lihat permainan bulu tangkis itu apa sih? Nah, kita lihat permainan bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis itu ya, yaitu permainan yang dapat dilakukan di luar lapangan ya, di luar lapangan ataupun di dalam ruangan yang besar tentunya ya. Nah, kita lihat saja di sini ya, permainan yang dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Nah, jadi dapat di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Nah, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu ya. Garis-garis ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net.
Nah, jadi itu adalah permainan bulu tangkis. Permainan yang dapat dilakukan di dalam dan di luar lapangan, yang dibatasi, yang di atas lapangannya dibatasi dengan garis dalam ukuran panjang dan lebar. Ya, di mana lapangan tersebut juga dibagi menjadi dua sama besar, sama panjang, dan dipisahkan oleh net. Nah, itu adalah permainan bulu tangkis. Nah, alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ini adalah sebuah raket ya sebagai pemukulnya, dan sebuah bola ya, shuttlecock ya, sebuah bola ya atau shuttlecock namanya ya, yang terbuat dari bulu ya. Nanti kita lihat itu ada ya, ada bahan dalam pembuatan shuttlecock. Nah, baik, itu adalah sedikit pengertian dari permainan bulu tangkis. Nah, kita lihat sejarah. Sejarah permainan bulu tangkis ini berasal dari India yang disebut dengan Pona. Nah, jika di Inggris ya, permainan bulu tangkis ini disebut dengan badminton. Kenapa? Karena dimainkan di istana Duke de Beaufort di badminton Gloucester. Nah, hingga dinamakan dengan badminton. Kemudian berkembanglah badminton ini ya, dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Nah, itu sejarahnya. Nah, hingga muncullah sebuah organisasi yang diberi nama International Badminton atau Federation, IBF, organisasi internasional ya. Nah, pada tanggal berapa? 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Nah, kemudian di Indonesia dibentuk organisasi nasional. Nah, jadi Ananda perlu ingat di sini apa? Organisasi internasional itu disebut dengan IBF. Ya, adapun organisasi nasional itu disebut dengan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, ini dibentuk pada tanggal 5 Mei 1951. Nah, kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF, dengan demikian ya berhak untuk mengikuti pertandingan internasional. Nah, itu sedikit sejarah tentang permainan bulu tangkis. Baik, Ananda, kita lihat perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Baik, kita lihat perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Tentunya yang pertama adalah raket sebagai pemukul. Nah, ini raket ini adalah alat pemukul yang sangat ringan dan kuat ya. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis raket yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ya, jenisnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada raket yang bagian atas kepala. Ya, yang kedua raket yang berat di bagian pegangan atau handle, raket yang seimbang cocok untuk permainan ya. Nah, kemudian bahan raket terbuat dari kayu seluruhnya, ya ada yang terbuat dari kayu seluruhnya, kemudian ada yang terbuat dari kayu dan aluminium campuran, dan ada yang terbuat dari aluminium seluruhnya, dan ada yang terbuat dari fiberglass, dan ada lagi yang terbuat dari arang Carbonex ya. Ya, kalau terbuat dari arang ini walau alam bentuknya belum pernah kita lihat ya. Nah, paling yang kita lihat itu terbuat dari kayu seluruhnya dan terbuat dari kayu campur dengan aluminium ya. Nah, baik, shuttlecock. Nah, ini shuttlecock bolanya ya. Nah, di sini Anda bisa lihat spesifikasinya. Beratnya antara 73 sampai 85 grains atau 4,73 sampai 5,50 gram. Mempunyai bulu 14 sampai 16 helai. Ya. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm. Dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Nah, agar bagaimana? Agar begitu dipukul tidak langsung rontok ya bulu-bulunya. Nah, seperti itu. Jadi shuttlecock yang bagus itu shuttlecock yang kuat ya, yang kuat, kualitasnya yang kuat, yang bagus. Nah, karena dia bolak-balik akan dipukul. Nah, kemudian lapangan. Kita lihat lapangan. Yang pertama lantai tanah atau pasir. Umumnya lapangan luar ruangan. Nah, kemudian ada lagi lantai kayu. Nah, kemudian ada lagi lantai dengan karpet sintetis. Kemudian yang keempat lantai semen atau tegel. Yang kelima
ketentuan cara pembuatan lapangan. Nah, ini adalah ukuran lapangan badminton ya Ananda. Ananda bisa lihat ya, di sini ada panjangnya 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter. Nah, ini garis tengahnya 3,96 cm ya. Nah, di sini Ananda bisa lihat, di sini ada net. Ya, net tingginya 0,75 meter. Ya. Anda bisa amati gambar tersebut. Baik, kita lihat di sini adalah ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bulu tangkis. Nah, dalam permainan bulu tangkis, di sini akan dipelajari tentang aktivitas memegang raket atau grip. Nah, di sini ya, kita lihat cara memegang raket. Lihat cara memegang raket di sini. Ada beberapa. Yang pertama pegangan kampak atau pegangan Inggris. Yang kedua pegangan gemblok kasur atau pegangan Amerika. Yang ketiga pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat pegangan backhand. Nah, ini ada cara memegang raket bulu tangkis ya. Nah, Ananda tentunya sudah paham bagaimana cara memegangnya ya. Nah, kita lihat aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, dalam gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari, nah di sini ada beberapa jenis-jenis pukulan permainan bulu tangkis ya. Kita lihat ada namanya pukulan servis, ada namanya pukulan lob, ada namanya pukulan drop shot, ada pukulan smash dan pukulan drive. Nah, gerak dasar pukulan adalah cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan, apa tujuannya? Menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Nah, itu adalah tujuan dalam permainan pukulan ya, tujuan pukulan dalam permainan bulu tangkis. Nah, gerak dasar dalam melakukan pukulan bulu tangkis ini ya, sikap badan dan lengan disesuaikan dengan jenis pukulan. Ya, sikap badan disesuaikan dengan jenis pukulan karena masing-masing pukulan ini berbeda-beda cara memukulnya. Nah, di sini akan dibahas tentang aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Nah, di sini pukulan servis ya terbagi lagi menjadi 4 ya. Pukulan servis pendek ya, yang pertama, kemudian yang kedua pukulan servis panjang dan pukulan servis drive. Dan yang keempat ada pukulan servis cambuk. Nah, di sini nanti Ananda akan mengamati gambar ya, aktivitas ya pukulan servis. Nah, pukulan servis. Nah, nanti ini Ananda amati dan Ananda bisa praktekkan di rumah ya. Nah, untuk materi ini nanti lebih lanjut akan Ustazah jelaskan minggu depan ya Ananda, kita akan sambung minggu depan. Insyaallah nanti di akhir ini Ustazah akan berikan tugas ya. Nah, jika ada yang tidak dipahami, Ananda bisa menanyakan ke Ustazah. Ya. Sebenarnya untuk cara memegang raket, nah di sini ada 4 ya, tapi tidak diperlihatkan bagaimana gambar cara memegangnya, hanya cara memegang raket bulu tangkis secara umumnya saja, tidak yang 4 itu ya. Nah, tapi itu pun tidak mengapa, Ustazah juga yakin Ananda sudah pandai semuanya cara memegang raket ya, walaupun di situ ada 4 macam cara memegangnya. Nah, ini saja, jika Ananda bisa memahami cara memegangnya juga sudah bagus ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang tidak dipahami bisa mencabri Ustazah ya. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya, dan jangan lupa mengulang pelajarannya ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.